Pernah nggak? Kamu capek banget, badanmu udah rebahan, lampu udah mati, tapi kepalamu justru baru mulai lari maraton. Tubuhmu diam, tapi di dalam pikiranmu ada rapat darurat yang nggak pernah selesai. Kamu mutar ulang percakapan tadi siang, ngebedah ekspresi orang, menebak-nebak maksud chat yang sebenarnya. Lalu tanpa sadar, kamu bikin 100 kemungkinan buruk tentang besok, bahkan sebelum besok datang. Dan yang paling melelahkan, semuanya terasa penting, semuanya terasa mendesak. Seolah kalau kamu berhenti mikir 1 menit saja, hidupmu bakal berantakan. Padahal kenyataannya, kamu bukan sedang menyelesaikan masalah. Kamu sedang dikurung oleh pikiranmu sendiri. Ini yang jarang kita sadari. Overthinking sering menyamar sebagai tanggung jawab. Kita merasa kalau kita memikirkan sesuatu lebih lama, lebih dalam, lebih sering, kita jadi lebih siap, lebih aman, lebih terkendali. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Energi habis, hati makin gelisah, dan hari ini dicuri oleh ketakutan tentang hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Seneca pernah bilang, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Dan mungkin malam ini, kalimat itu sedang menggambarkan hidupmu. Kalau kamu sedang ada di titik itu, tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini, kita akan belajar pelajaran dari Marcus Aurelius untuk berhenti overthinking. Bukan dengan memaksa pikiran jadi kosong, tapi dengan melatih pikiran supaya kembali patuh, kembali jernih, kembali tenang. Karena hidupmu yang nyata bukan terjadi di kepalamu. Hidupmu terjadi di sini, saat ini. Ada alasan kenapa overthinking terasa lebih melelahkan daripada kerja fisik. Karena yang habis bukan cuma waktu, tapi perhatian, emosi, dan tenaga batinmu. Kamu memang terlihat diam dari luar, tapi di dalam, pikiranmu sedang menarik tuas, menekan tombol, dan berlari ke segala arah seolah hidupmu bergantung pada satu jawaban yang harus ditemukan malam itu juga. Masalahnya, overthinking bukanlah proses berpikir yang jernih. Ia lebih mirip lingkaran. Kamu memikirkan satu hal, lalu lahir kemungkinan lain. Dari kemungkinan itu, muncul ketakutan baru. Dari ketakutan baru, muncul skenario yang lebih buruk. Dan begitu seterusnya. Bukan maju menuju solusi, tapi berputar-putar di tempat yang sama, sampai kamu kelelahan sendiri. Banyak orang tidak sadar, overthinking sering muncul dari niat yang terlihat baik. Kita ingin aman, kita ingin menghindari kesalahan, kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi kita berpikir, kalau aku memikirkan ini lebih lama, mungkin aku bisa mengendalikan hasilnya. Disinilah jebakannya. Kita menyamakan memikirkan sesuatu dengan mengendalikan sesuatu. Padahal, tidak semua yang kamu pikirkan bisa kamu atur. Reaksi orang lain tidak selalu bisa kamu kendalikan. Masa depan tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Cuaca hidup bisa berubah tanpa izin. Dan ketika pikiran memaksa menguasai hal-hal yang memang berada di luar kendali, yang lahir bukan ketenangan, tapi frustrasi. Perspektif stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi tajam. Energi mentalmu itu terbatas. Jadi jangan habiskan untuk medan yang bukan milikmu. Overthinking membuatmu membayar harga mahal untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Kamu kehilangan fokus hari ini demi kemungkinan esok. Kamu kehilangan tidur malam ini demi percakapan yang bahkan sudah selesai. Kamu kehilangan damai hanya karena pikiranmu menuntut kepastian yang tidak pernah dijanjikan hidup. Dan ironisnya, semakin kamu memaksa kepastian, semakin gelisah kamu jadinya. Karena hidup memang tidak bekerja seperti spreadsheet yang semua variabelnya bisa dikunci. Ada hal yang hanya bisa dihadapi saat itu benar-benar datang, bukan diselesaikan lewat ribuan simulasi di kepala. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa cepat lelah, sulit hadir, mudah tersinggung, atau merasa hari-harimu berat padahal nggak ngapa-ngapain, mungkin kamu sebenarnya sedang berperang di tempat yang tidak terlihat, di dalam pikiranmu sendiri. Overthinking tidak selalu berarti kamu peduli lebih dalam. Kadang itu hanya tanda bahwa pikiranmu sedang kehilangan arah dan mencoba mencari rasa aman dengan cara yang salah. Dan kabar baiknya, kalau ini adalah kebiasaan yang dipelajari,
maka ini juga bisa dilatih untuk dihentikan. Kita tidak harus percaya semua pikiran yang muncul. Kita juga tidak harus menanggapi semua skenario yang dibuat kepala kita. Karena berpikir berlebihan tidak mengubah hasil, tapi hampir selalu mencuri kebahagiaanmu hari ini. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup seseorang dibentuk oleh kualitas pikirannya. Artinya, kalau pikiranmu terus dipenuhi dugaan, penyesalan, dan ketakutan yang belum terjadi, maka pengalaman hidupmu pun terasa sempit dan menegangkan. Bukan karena dunia selalu seburuk itu, tapi karena batinmu sedang melihat dunia lewat lensa ancaman. Maka, langkah pertama untuk berhenti overthinking bukan langsung tenang, melainkan jujur mengakui, aku sedang mencoba mengontrol terlalu banyak hal. Dari pengakuan itu, ruang untuk bernafas mulai terbuka. Dan saat kamu sadar itu, kamu berhenti melawan bayangan, lalu mulai kembali berpijak pada kenyataan, yaitu hari ini dan momen saat ini. Sekarang kita masuk ke pelajaran stoik yang paling penting untuk menghentikan overthinking. Dikotomi kendali. Kedengarannya berat, tapi sebenarnya ini sangat praktis. Intinya sederhana. Di setiap masalah selalu ada dua bagian, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa kamu kendalikan. Masalahnya, saat overthinking, kita sering mencampur dua hal ini jadi satu. Kita memikirkan tindakan kita, lalu terseret ke reaksi orang. Kita memikirkan rencana, lalu tenggelam di hasil. Kita ingin memperbaiki kesalahan, tapi malah sibuk menghukum diri sendiri atas masa lalu yang sudah selesai. Akhirnya, pikiran jadi penuh, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita membawa beban yang bukan bagian kita. Coba bayangkan pikiranmu seperti kotak masuk email. Setiap hari ada banyak pesan masuk, kekhawatiran, penyesalan, prediksi buruk, rasa takut ditolak, rasa malu, rasa ingin mengontrol semuanya. Kalau semua pesan itu kamu buka satu-satu, balas satu-satu, dan kamu anggap penting semua, ya wajar kalau kamu burn out. Disinilah kamu butuh focus filter. Saat sebuah pikiran datang, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diikuti. Tanyakan dulu, ini masuk folder kendali atau folder di luar kendali? Kalau itu tentang tindakanmu hari ini, cara kamu bicara, keputusan yang bisa kamu ambil, langkah konkret yang bisa kamu lakukan, itu masuk folder kendali. Kerjakan. Tapi kalau itu tentang opini orang lain, masa lalu, kemungkinan masa depan atau hasil yang belum terjadi, itu masuk folder di luar kendali. Dan untuk yang ini, kamu tidak perlu terus memeliharanya. Letakkan di folder sampah mentalmu. Bukan berarti kamu cuek, bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu sedang belajar peduli dengan cara yang lebih sehat. Karena orang yang tenang bukan orang yang tidak punya masalah, tapi orang yang tahu mana yang harus diurus dan mana yang harus dilepas. Misalnya, kamu habis presentasi, lalu selama-laman overthinking. Tadi aku kelihatan bodoh nggak ya? Mereka mikir aku nggak kompeten nggak ya? Nah, pertanyaan seperti itu biasanya masuk wilayah di luar kendali. Yang bisa kamu kendalikan adalah evaluasi presentasi, catat bagian yang kurang, perbaiki untuk besok. Selesai. Tapi kalau kamu terus memaksa tahu isi kepala semua orang, kamu akan capek oleh hal yang tidak mungkin kamu kuasai. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita punya kuasa atas pikiran kita, bukan atas kejadian di luar. Dan kalimat ini bukan sekadar motivasi, ini strategi. Karena begitu kamu berhenti menyebar energi ke semua arah, pikiranmu mulai kembali fokus, jernih, ringan. Jadi mulai hari ini, setiap kali overthinking datang, jangan langsung masuk ke dramanya. Pakai filter, tanya, apa satu hal yang benar-benar bisa aku lakukan sekarang? Kalau ada, lakukan. Kalau tidak ada, lepaskan. Kadang ketenangan bukan datang karena masalah selesai, tapi karena kamu berhenti menggenggam yang memang bukan milikmu. Sekarang, bagaimana kalau masalahnya masih terasa besar? Bagaimana kalau kamu tahu itu di luar kendali, tapi hatimu tetap sesak? Disinilah teknik stoik berikutnya membantu. View from above. Teknik ini sederhana.
tapi efeknya kuat. Saat pikiranmu mulai membesar-besarkan masalah, kamu tidak melawannya dengan panik. Kamu zoom out. Bayangkan dirimu sekarang, duduk di kamar, menatap layar. Jantungmu agak berat karena memikirkan satu hal. Lalu bayangkan kamu melihat dirimu dari sudut ruangan. Masalah itu masih ada, tapi sekarang kamu mulai punya jarak. Lalu zoom out lagi. Lihat kamarmu, jalanan di sekitar rumahmu, orang-orang yang juga sedang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang menenangkan anaknya, ada yang sedang berjuang diam-diam melawan masalah yang bahkan kita tidak tahu. Dunia ternyata tetap bergerak, bahkan saat kepalamu terasa bising. Zoom out lagi. Lihat kotamu dari atas. Lampu-lampu kecil, kendaraan bergerak seperti titik. Lalu lihat pula negerimu, lautan, awan, bumi yang terus berputar tanpa henti. Dan dari sudut pandang itu, masalah yang tadi terasa seperti akhir dunia mulai terlihat dalam ukuran yang lebih jujur. Ini bukan untuk meremehkan rasa sakitmu, bukan untuk bilang, masalahmu kecil. Tidak. Teknik ini justru membantu memberi proporsi yang benar. Karena saat kita overthinking, kita sering kehilangan proporsi. Kesalahan kecil terasa seperti bencana, tatapan orang terasa seperti penghakiman, penundaan satu hari terasa seperti kegagalan hidup. Padahal seringkali yang membesar bukan kenyataannya, tapi narasi di kepala kita. Dengan view from above, kamu belajar mengingat satu hal penting. Hidupmu lebih luas daripada satu momen memalukan, satu chat yang belum dibalas, satu kesalahan, atau satu kekhawatiran tentang masa depan. Kamu bukan hanya masalahmu hari ini, kamu adalah manusia yang sedang menjalani satu fragmen kecil dari perjalanan yang panjang. Dan anehnya, saat kamu melihat masalah dari jarak yang lebih jauh, kamu justru bisa berpikir lebih baik. Emosi tidak lagi menutupi segalanya. Kamu bisa bertanya dengan lebih tenang. Oke, ini sebenarnya sebesar apa ya? Apa dampaknya seminggu lagi? Sebulan lagi? Setahun lagi? Seringkali jawabannya membuat kita sadar, ini penting, tapi tidak sebesar yang kubayangkan. Itulah kekuatan perspektif. Bukan menghapus masalah, tapi mencegah masalah mengambil alih seluruh hidupmu. Karena ketika pikiranmu kembali punya proporsi, hatimu juga ikut lebih stabil. Jadi lain kali overthinking datang dan membuat segalanya terasa sempit, coba berhenti sejenak, tarik napas, lalu zoom out. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi baru, tapi sudut pandang baru. Sekarang, kita masuk ke teknik yang paling praktis dan mungkin paling menantang untuk ego kita. Jadwalkan waktu untuk khawatir. Kenapa ini penting? Karena overthinking sering terasa seperti tamu yang datang seenaknya. Lagi kerja, dia datang. Lagi makan, dia datang. Lagi ngobrol, dia menyela. Mau tidur, dia justru paling aktif. Kalau kamu membiarkan itu terjadi seharian, pikiranmu akan hidup tanpa batas. Dan sesuatu yang tanpa batas hampir selalu menguasai kita. Jadi mulai sekarang, jangan kasih overthinking akses 24 jam. Kasih dia jadwal. Misalnya, kamu tentukan, setiap pagi jam 8, selama 10 menit, kamu boleh memikirkan semua kekhawatiranmu. Semua. Tulis kalau perlu. Tentang kerjaan, hubungan, uang, masa depan, ketakutan, kemungkinan buruk. Keluarkan semuanya. Tapi setelah 10 menit selesai, kamu buat perjanjian dengan dirimu sendiri. Sisanya, aku akan hidup di dunia nyata. Ini bukan menyangkal kecemasan. Ini bukan pura-pura kuat. Ini adalah bentuk disiplin mental. Kamu tidak menekan pikiranmu. Kamu hanya mengajarinya tempat dan waktu. Sama seperti anak kecil yang aktif. Bukan dibenci, tapi diarahkan. Dan saat pikiran cemas muncul di luar jam itu, kamu cukup jawab dengan tenang. Aku dengar kamu, tapi bukan sekarang. Kita bahas nanti di jam khawatir. Kalimat sederhana itu bisa mengubah hubunganmu dengan pikiran, karena sekarang kamu tidak lagi bereaksi otomatis. Kamu yang memimpin. Awalnya mungkin terasa aneh. Pikiranmu akan protes. Tapi ini penting. Kalau lupa gimana? Kalau bahaya gimana? Kalau begitu, catat cepat di notes. 1 kalimat saja. Lalu kembali ke aktivitasmu. Kamu tidak mengabaikan. Kamu hanya menunda dengan sadar. Dan itu jauh berbeda dari tenggelam tanpa kendali. Yang menarik, banyak orang menemukan bahwa saat jam khawatir benar-benar tiba, sebagian besar kekhawatiran itu sudah kehilangan tenaganya. Ada yang ternyata tidak sepenting itu,
Ada yang ternyata bisa diselesaikan dengan langkah sederhana. Ada juga yang memang belum ada jawabannya, dan itu tidak apa-apa. Karena tujuan teknik ini bukan membuat hidup jadi pasti. Tujuannya adalah mengembalikan posisi. Kamu adalah penguasa pikiranmu, bukan pelayannya. Stoik tidak mengajarkan kita untuk jadi dingin atau tanpa rasa. Stoik mengajarkan kita untuk tidak membiarkan pikiran liar menentukan kualitas hidup kita. Kamu tetap bisa peduli, tetap bisa merencanakan, tetap bisa waspada, tanpa harus tersiksa sepanjang hari. Jadi kalau selama ini overthinking masuk ke hidupmu kapan saja dia mau, sekarang saatnya ganti aturan. Beri batas, beri tempat, beri waktu. Dan di luar itu, hadirkan dirimu sepenuhnya pada apa yang sedang kamu jalani. Karena hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah. Hidup yang tenang adalah hidup di mana pikiranmu akhirnya tahu kapan harus berpikir dan kapan harus diam. Setelah semua yang kita bahas, mungkin kamu mulai sadar, masalah terbesar kita seringkali bukan hidup itu sendiri, tapi cara pikiran kita memperlakukan hidup. Kita terlalu sering tinggal di masa depan yang belum datang, atau terjebak di masa lalu yang sudah selesai. Padahal hidup yang nyata selalu terjadi di sini, di napas ini, di langkah ini, di hari ini. Marcus Aurelius tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan semua pikiran gelisah dalam semalam, tapi ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Bagaimana kembali memimpin diri sendiri. Memilih mana yang perlu dipikirkan, mana yang perlu dilepaskan, dan mana yang cukup diterima dengan tenang. Jadi malam ini, kalau kepalamu kembali ramai, ingat ini. Kamu tidak harus menuruti semua pikiranmu. Kamu bisa berhenti, kamu bisa bernafas, kamu bisa kembali hadir. Karena berhenti overthinking bukan berarti kamu jadi lemah atau tidak peduli. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar hidup dengan lebih bijak. Kalau kamu sedang berjuang melawan pikiran berlebih malam ini, tulis di kolom komentar. Saya memilih hadir di saat ini. Mari kita jernihkan pikiran bersama. Dan kalau kamu ingin panduan hidup tenang lainnya, jangan lupa subscribe. Kendalikan diri, tenangkan hati. Halo semua, jika kamu sampai pada bagian ini, berarti kamu sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau kamu merasa isi dari video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman kamu. Sampai jumpa lagi.